Syukur ya kita boleh kembali bersama-sama mengikuti sesi tanya jawab ya. Untuk bulan Oktober ini merupakan sesi yang pertama ya. Mudah-mudahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada kita semakin dibekali dan diberkati lah ya. Dan juga semakin semangat ya untuk baca Alkitab, dan juga silakan ya memberikan pertanyaan kepada saya. Memang sekalipun stok pertanyaan bagi kita masih ada, diharapkan juga untuk bisa terus berkelanjutan. Baca Alkitab, ada yang tidak mengerti, silakan ya, silakan sampaikan kepada kami. Saya dengan Penginjil Yudhistira siap ya untuk membantu rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam tanya jawab ini saya yakin dan percaya pastilah ada yang mungkin kurang puas ya untuk jawaban yang kami berikan. Saya harus jujur katakan, pertanyaan-pertanyaan diberikan itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan teologi, doktrin-doktrin yang mana di sekolah teologi pun harus diajarkan satu semester, sekitar 4-5 bulan. Tetapi kita harus menjawabnya dalam waktu 5-10 menit untuk doktrin yang ada. Jadi jelaslah sudah pasti tidak mungkin bisa memuaskan. Namun apa yang kami sampaikan, kami berusaha lah ya supaya dengan cara yang paling sederhana supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ya, sama seperti biasa saya perkenalkan, selain saya dan Penginjil Yudhistira, ada bersama dengan kita juga Saudara Tukino ya, yang merupakan Ketua Komisi Pendidikan Agama Kristen kita yang menyelenggarakan sesi tanya jawab ini, dan juga untuk pembelajaran. Hari itu baru selesai kitab Roma, dan kemudian nanti kita akan sambung lagi pembahasan PA yang lainnya. Ya, saya rasa tidak berlama-lama, kita akan mulai. Kita minta Saudara Tukino untuk pimpin kita di dalam doa. 我们一起低头祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美主，感谢主，今天晚上你赐给我们有机会再一次的能来聚集来举行这个问题解答的一个活动。求天父你看顾保守带领我们以下的时间，求主的圣灵来引导尊牧师也是Yudhistira传道，让他们能有从主你来聪明智慧来讲解一切的这个问题。求主帮助带领我们每个人来参加这个问题解答的，也是有一个谦卑受教的心来聆听这个你的真理。我们摆下的时间交托仰望在主的恩典手中，求主你垂听我们的祈求祷告，奉主耶稣基督得胜的主名祈求祷告，阿门。 Amin. Oke. Stok pertanyaan kita pada hari ini ada 25 pertanyaan yang akan kita jawab ya. Yudhistira contoh ada 10 pertanyaan, saya sudah mempersiapkan 15 pertanyaan yang ada ya. Jadi waktu dan tempat saya serahkan pada Yudhistira contoh untuk menjawabnya. Oke, saya akan men-sharekan poin yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu ya. Tukino di save ya. Oke, kita sudah masuk bagian pertama di bulan Oktober ini tentang question and answer ya. Jadi saya secara pribadi mengucap syukur berarti setiap jemaat ada antusias untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam, lalu juga membaca Alkitab setiap hari. Jadi ada pertanyaan banyak dan saya bersyukur untuk hal itu. Kita akan mulai langsung dari pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama ada yang bertanya, apa artinya mata ganti mata? Apakah hukum mata ganti mata mengizinkan aksi balas dendam? Ya, itu pertanyaan pertama. Nah, Bapak Ibu, hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu memang tercatat di Alkitab. Ya, dia tercatat di kitab Imamat, juga di Ulangan, dan itu memang hukum yang diperintahkan Tuhan untuk kepada bangsa Israel. Ya. Dan itu juga diulangi oleh Tuhan Yesus di dalam Matius dan kitab-kitab Injil. Ya, tapi konteksnya berbeda antara perjanjian baru Matius yang Yesus katakan dengan hukum mata ganti mata di dalam perjanjian lama, ya, dalam arti imamat itu ya. Ya. Nah, hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi merupakan prinsip dalam pengadilan, bukan dalam urusan pribadi. Makanya Yesus katakan jangan kita mata ganti gigi, tapi justru ketika ada orang yang jahat pada kita, berikan pipi kanan. Kalau kita tambah pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu berarti bersifat pribadi. Tidak boleh dipakai dalam hukum mata ganti mata ini dalam urusan pribadi. Ya. Nah, ini hukumnya di Imamat 24-20. Dikatakan patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Lebih jelas lagi di kitab Ulangan. Saya akan bacakan secara cepat. Ulangan 19 sampai 21. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengah kamu. Janganlah engkau merasa sayang padanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jelas ya, hukumnya begitu tegas ya disampaikan untuk bangsa Israel. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi hal yang jahat di antara bangsa Israel. Ya, jadi justru hukum ini Tuhan berikan agar manusia tidak saling membalas dendam. Ya, bukan untuk saling balas dendam, justru sebaliknya agar manusia setelah di persidangan itu disidang secara seadil-adilnya sehingga keluar dari persidangan itu tidak terjadi saling balas dendam. Justru harus belajar mengampuni. Karena apa yang sudah dijalankan dalam persidangan itu sudah berjalan seadil-adilnya. Ya, jadi maksudnya mata ganti mata, gigi ganti gigi itu ya. Hukum yang berlaku di dalam persidangan dan justru itu harus seadil-adilnya. Oke. Jadi bukan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu mungkin sudah sangat jelas ya. Lalu pertanyaan kedua. Apa artinya angka-angka dalam Alkitab? Ya, kita sering temukan ya ada angka-angka dalam Alkitab. Apakah numerologi, kita sebut saja mungkin tidak numerologi, tapi lebih ke ya ada budaya tentang angka begitu ya, yang memberikan simbol. Numerologi itu ada tidak dalam Alkitab? Begitu pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu perlu disadari bahwa Tuhan hadir dalam sejarah manusia dan memakai sejarah manusia untuk berkarya, sehingga karya Tuhan itu tidak lepas daripada budaya manusia. Ya, prinsip angka itu sama dengan prinsip simbol. Simbol itu tidak berhenti pada simbol itu sendiri, tetapi ada makna di balik sebuah simbol itu. Misalkan Bapak Ibu tahu ini simbol apa? Dilarang stop. Ya, dilarang stop. Dia bukan sebuah angka huruf S yang dicoret, tetapi ada makna di balik S yang dicoret itu. Betul tidak? Ya. Lalu ada simbol seperti ini. Ini artinya apa? Dilarang putar balik, ya, bukan sebuah panah yang berbentuk gitu saja, bukan, tapi ada makna di balik sebuah simbol. Begitu juga dengan angka, ya. Simbol angka-angka itu sudah menjadi hal yang biasa di tanda kutip ya dalam kalangan orang Asia, termasuk orang Yahudi, saya juga kan dalam kategori Asia juga begitu ya. Misalkan kita orang Chinese, ya ada beberapa simbol tentang angka-angka itu ya. Saya tidak sebutkan, kita semua sudah tahu. Jadi prinsip simbol itu tidak berhenti pada simbol itu sendiri, tapi ada makna di baliknya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa simbol tentang angka di dalam Alkitab. Misalkan, angka 1. Angka 1 itu memiliki makna apa? Angka ilahi, awal, permulaan, pertama, ya. Lalu memiliki makna sumber segala sesuatu, ya. Manusia pertama, yaitu Adam. Jadi permulaan dari segala sesuatu. Penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya itu angka pertama. Ya. Lalu dikaitkan juga dengan penciptaan tadi, manusia pertama Adam. Jadi angka 1 itu ada makna di baliknya, begitu ya. Lalu misalkan angka yang lainnya apa? Angka 3. Angka 3 itu berkaitan dengan ada makna penuh. Misalkan di dalam Amos 1 ayat 3, kitab Amos 1 ayat 3 dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Artinya apa? 3 perbuatan jahat Damsyik itu sudah banyak. Lalu bahkan 4, berarti melebihi banyak. Artinya ini simbol bahwa kejahatan Damsyik itu melebihi daripada seharusnya. Artinya dosanya sudah banyak sekali gitu ya. Angka 3 artinya penuh atau banyak begitu.
Lalu arti lainnya juga jadikan simbol oleh orang Yahudi sebagai kekudusan. Ya, menjadi simbol kekudusan. Misalkan ruangan di dalam tabernakel, ya, ada 3 bagian, bukan? Ada ruang maha kudus, ada ruang suci, ada pelataran, ya. Maha kudus, ruang suci, pelataran. Ada 3, ya, simbol dari kekudusan. Lalu orang Yahudi sendiri menganggap bahwa hadirat Tuhan itu 3. Misalkan dalam setahun hari raya Paskah, ya, harus menghadap ke hadirat Tuhan 3 kali setahun. Jadi 3 itu angka kudus, begitu bisa simbol kekudusan. Lalu misalkan dalam doa, ya, Nabi Yesaya melihat ada malaikat mengucapkan kudus sebanyak 3 kali, dan mereka berseru seorang kepada yang seorang ini, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, 3 kali. Artinya angka 3 itu memiliki simbol kekudusan. Ya. Nah, jadi masih banyak lagi contoh-contoh angka-angka di dalam Alkitab. Nah, itu memang ada, tetapi ada makna di baliknya itu. Ya. Sempat ada yang bertanya kepada saya soal angka gitu ya, soal 7 kali 7, 70 kali 7 mengampuni gitu ya. Sempat tadinya saya pikir saya jelaskan tentang pengampunan itu, artinya pengampunan yang tanpa batas, bukan? Tapi dia mengambil angka 7 itu sebagai apa? Oh, enggak, contoh saya enggak nanya itu. Sebenarnya saya cuma mau nanya angka 7 itu angka baik ya. Soalnya saya mau pilih nomor rumah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya balik ke pribadi kita sendiri bahwa simbol itu ada makna. Tapi jangan sampai angka-angka itu menjadi suatu kata, misalkan angka keberuntungan dan sebagainya, kita lebih percaya pada itu. Ya, bolehlah kita belajar tentang angka Alkitab, tapi jangan sampai tanda kutip membahalakan angka itu, mempercayai lebih daripada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Oke, itu soal numerologi atau angka dalam Alkitab, ya. Lalu yang ketiga, dia mengambil dari Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pertanyaannya, apakah sumpah dan janji adalah 2 hal yang berbeda? Misalkan, ketika kita menikah, kita mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji? Coba yang sudah menikah bisa jawab di chat. Oh, saya tidak bisa lihat chat karena saya hide ya. Ya, pasti ada yang menjawab, oh, sumpah, ada janji. Yang belum menikah menjawab janji. Ya, kalau nikah itu sumpah, ya. Janji. Nikah itu janji, ya. Tapi kalau dalam persidangan, saksi memberikan sumpah akan mengucapkan fakta sebenarnya atau mengucapkan janji yang sebenarnya. Kalau dalam persidangan, pernikahan janji akan sehidup semati menjaga, ya. Lalu kalau dalam persidangan berarti sumpah, ya, akan mengucapkan fakta yang sebenarnya. Jadi sumpah adalah permohonan kepada Tuhan untuk menjadi saksi kepada kebenaran suatu pernyataan, ya. Sedangkan janji adalah satu tindakan penyerahan diri, ya, berbeda. Sumpah, permohonan pada Tuhan, janji satu tindakan penyerahan diri. Oke. Nah, Paulus juga bersumpah di dalam Galatia 1:20, Filipi 1 ayat 8, dia bersumpah kalau apa yang dia beritakan, ya, adalah saksinya adalah Tuhan. Kebenaran yang dia sampaikan adalah Tuhan. Ya, jadi bersumpah kalau memang itu betul, itu boleh, ya, dalam artian meyakinkan. Oke. Seperti dalam persidangan gitu. Kalau misalkan sumpah dilarang, berarti persidangan juga tidak boleh bersumpah begitu ya. Tetapi jangan sampai bersumpah, tapi kita semena-mena dalam hal bersumpah begitu. Misalkan Perjanjian Lama mengizinkan bahkan mengharuskan sumpah dalam hal-hal tertentu. Kita bisa lihat nanti di Ulangan 6 ayat 13, Keluaran dan sebagainya. Sumpah diizinkan, jangan sampai kita bersaksi dusta dan sebagainya. Lalu di Keluaran 20 ayat 7 hanya melarang menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Artinya menyebut dengan nama Tuhan dengan sia-sia. Karena di dalam sumpah seringkali membawa nama hal yang ilahi sebagai jaminan gitu ya. Tapi jangan sampai kita menggunakan menyebut nama Tuhan melalui sumpah kita dengan sembarangan sia-sia. Jadi ada sumpah menggunakan nama Tuhan yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Ya.
Yang dilarang adalah bersumpah secara sembarangan untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, untuk hal-hal yang tidak penting. Itu yang harus dihindari. Begitu, ya. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan juga tidak mengizinkan namanya sembarangan dipakai untuk kita berbuat dosa. Lalu yang keempat, apa kata Alkitab tentang peperangan rohani? Ya. Dalam Efesus 6 ayat 10-12 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ini adalah ayat yang terkenal yang sering dipakai untuk menggambarkan bahwa kita sedang dalam peperangan rohani, bukan dalam peperangan fisik, ya. Nah, surat Efesus 6 ayat 10-12 ini adalah bagian Alkitab yang dengan jelas menceritakan peperangan rohani, ya. Peperangan ini berbeda dengan peperangan fisik yang terjadi di belahan dunia. Peperangan fisik mengenai kejahatan senjata, tapi tidak demikian dengan peperangan rohani. Peperangan rohani merupakan peperangan yang sangat melelahkan bagi kita, bagi orang percaya, karena bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan peperangan ini baru berhenti ketika kita secara pribadi sudah dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Jadi proses seumur hidup kita berperang melawan roh jahat di udara. Dan melalui ayat ini apa yang kemudian dapat kita pelajari hal yang penting. Yang pertama, kita hanya bisa menjadi kuat dengan kekuatan dari Allah, ya. Jadi peperangan rohani itu antara kita yang sudah diubahkan, sudah menjadi anak Tuhan, ya, diberikan kekuatan dari Allah untuk bisa apa? Mengatakan no, melawan pada godaan si jahat, nah demikian, ya. Lalu yang kedua, dan peperangan rohani itu menggunakan perlengkapan senjata Tuhan, bukan dengan tangan kosong. Ya, senjata Tuhan yang melindungi kita. Kita mungkin di lain waktu ada pendalaman Alkitab kita bisa membahas mendalam tentang pakaian senjata Allah itu, ya, perlengkapan senjata Allah untuk melindungi kita. Lalu yang ketiga, peperangan kita itu melawan kuasa-kuasa kejahatan dalam dunia ini, ya. Dan itu ada peperangan yang terus-menerus panjang hari. Oke. Dan itu memang ada di dalam Alkitab dan memang itu yang sedang dilakukan. Misalkan seringkali peperangan rohani dialami ketika kita sedang apa? Bukan sedang senang-senang, tetapi paling dahsyat itu ketika kita sedang memberitakan Injil. Ya, ada kuasa jahat yang tidak suka ketika kita sedang memberitakan Injil. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita mengalaminya langsung ketika kita menginjili, kita bermisi, ya, sebagai misionaris juga pedalaman dan sebagainya, menghadapi hal-hal yang di luar pikiran, ya. Itu adalah tantangan daripada setiap orang percaya dalam memberitakan Injil. Oke. Yang kelima, Pak, selamat sore, Pak. Maaf mengganggu, saya mau bertanya nih, Pak. Apa artinya tutup bungkus dengan darahmu yang kudus? Ya. Jadi dia sering mendengar kata tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Ya, saya juga beberapa kali sering dengar dengan kata istilah ini, ya, sering diucapkan, terutama di dalam doa. Oke. Saya mau kembali kepada dasarnya dulu, ya, karena ada kata darah. Darah itu mengandung apa sih? Mengandung arti apa? Ya, pertama, darah itu memberikan arti kehidupan, ya, karena di pembahasan sebelumnya tentang boleh gak makan darah dan sebagainya, darah menjadi konteks atau menjelaskan atau simbol kehidupan. Kalau manusia tidak ada darah berarti mati, gitu ya. Manusia ada darahnya maka ada kehidupan. Jadi darah juga seringkali dikaitkan dengan kehidupan. Lalu darah mengandung arti konsep penebusan. Oke, konsep penebusan yang dalam perjanjian lama lalu digenapi dalam Yesus Kristus. Misalkan penghapusan dosa semula yang di mana Allah berinisiatif untuk menolong atau menebus Adam dengan pertama kali dengan baju dengan dalam kulit binatang. Pasti ada darah yang dicurahkan, yaitu binatang. Ya, konsep penebusan tentang korban dan sebagainya. Ada darah yang tercurah. Itu berkaitan dengan penebusan. Penebusan sejati apalah? Ada seperti apa? Yaitu korban dan darahnya tercurah
sebelum Tuhan Yesus adalah penebusan yang sifatnya sementara. Karena korban yang dikorbankan itu mati dan nggak ada lagi. Sedangkan Yesus sebagai korban penebusan yang sejati, dia dikorbankan di atas kayu salib, dan dia tidak mati, dia hidup. Artinya apa? Kalau pengorbanan, penebusan di dalam perjanjian lama, sekali besok harus ada yang dikorbankan lagi. Besok harus ada yang dikorbankan lagi. Tapi Yesus, karena dia hidup, tidak perlu ada Yesus disalibkan 2 kali, tidak perlu lagi Yesus disalibkan 3 kali, dan sebagainya. Cukup sekali untuk selamanya. Dan kelak Yesus datang tidak lagi sebagai seorang yang akan menebus kita, tetapi Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi kita, gitu ya. Jadi darah Yesus itu adalah darah penebusan untuk selama-lamanya. Darah Yesus Kristus sebagai penebusan agar relasi yang rusak antara Allah dan manusia dipulihkan dan dihubungkan kembali, dengan kata lain Tuhan Yesus menjadi perantara. Jadi kata tutup bungkus dengan darahmu yang kudus itu yang sering diucapkan di dalam doa, artinya bila orang mengucapkan itu memberikan arti bahwa kita dilandaskan kepada iman, kepada penebusan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ya. Penebusan Yesus lakukan itu bukan hanya masalah keselamatan, tetapi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, jadi pelantara. Sehingga orang yang memakai kata tutup bungkus dengan darah yang kudus memiliki dasar dalam doanya ada iman tentang penebusan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Nah, jadi kata ini ya sering dipakai, itu maknanya kurang lebih. Tapi mungkin ada makna lain bagi orang-orang lain. Itu bagi saya ini gitu ya. Yang keenam, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung saja di chat. Saya tidak bisa lihat chatnya karena takutnya nanti ada gambar yang ketutup gitu ya. Nanti setelah ini bakal ada diskusi. Seperti apa penyembahan yang sejati itu? Ya, pertanyaan yang keenam. Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ini ayat dasarnya dari penyembahan sejati. Kata penyembahan menjadi satu hal yang penting karena dihubungkan secara langsung dengan Allah sendiri. Ya. Karena Allah itu roh, sehingga kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan dengan kita itu hal yang penting karena langsung berhubungan dengan Allah. Ya. Kata roh mengacu kepada roh manusia. Artinya pribadi yang lebih dalam. Jadi penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan yang haruslah mengalir dari dalam keluar. Ya, bukan berdasarkan apa yang enak kelihatan di luar. Kalau enak lagi loncat lah. Kalau orang lain angkat tangan, saya angkat tangan lah. Tidak. Tapi penyembahan yang sejati adalah dari dalam keluar, gitu ya. Apa yang kita rasakan keluar, dan itu kita tahu, bukan kita tanpa sadar melakukan itu, ya. Lalu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tadi dalam roh berarti dan juga disandarkan dengan kebenaran. Penekanan pada roh sejajar dengan kebenaran. Artinya apa? Artinya menyembah harus dengan penuh hormat, ya, dengan segenap hati, harus dengan penuh hormat. Karena kita menyembah bukan hanya sebatas menyembah dengan roh kita, tapi ada kebenaran di dalamnya. Sehingga kita menyembah Tuhan harus dengan penuh hormat dan segenap hati, ya. Lalu yang kedua, kita harus menyembah Tuhan berdasarkan dasar pewahyuan Allah, atau dengan kata lain berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, tidak bisa kita menyembah di luar daripada kebenaran. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang berdasar pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang disingkapkan oleh Allah, yang sifat wahyu, yaitu adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu mana penyembahannya salah, mana penyembahan yang benar? Patokannya adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, menyembah Allah dengan pendekatan kristosentris. Ya. Artinya Yesus Kristus menjadi pusat dari penyembahan kita. Karena Yesus Kristus adalah perantara yang kudus, yang sejati, dan satu-satunya kita kepada Allah. Satu-satunya jalan kita kepada Allah. Jadi kalau penyembahan kita tidak berpusat pada Kristus, itu bukan penyembahan yang sejati. Ya. Itu jawaban dari saya. Lalu yang ketujuh, apakah
artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan yang baru. Ya, ini menarik ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Apa isinya? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, maksudnya apa begitu ya, ciptaan yang baru itu. Nah, kata jadi ya, ada kata jadi di sini merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat 14 sampai 16. Ya, kalau Bapak Ibu baca, di situ bercerita di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi, hidup kita sekarang bersifat rohani. Itu yang namanya ciptaan baru, ya. Kematian kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang sudah disalibkan bersama Kristus. Lalu dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Ya. Nah, hal menarik setelah saya perhatikan gitu ya. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang diterjemahkan baru. Ya, baru tadi ya, ciptaan yang baru. Yang pertama kata neos, dan yang kedua kata kainos. Ya, apa itu neos? Apa itu kainos? Ya, kita akan lihat sama-sama pelan-pelan. Neos berbicara tentang baru, tapi baru yang berdasarkan waktu. Ya, tanpa waktu tidak ada neos. Sesuatu yang sudah tua atau berasal dari masa lalu tidak mungkin diubah menjadi neos lagi. Misalkan jika kita punya mobil tua, seperti saya mobil Chevrolet tua tahun 2006, kita ngecat kembali mobilnya, kita sudah ganti mesin dan sebagainya, tetap saja walaupun kelihatan baru itu adalah mobil yang lama, ya. Lalu misalkan dengan makanan ada makanan yang baru keluar disajikan, ada makanan yang sudah berbulan-bulan, ada waktu expired-nya. Jadi makanan yang sudah berbulan itu bukan makanan baru lagi, bukan neos lagi, karena neos itu berdasarkan waktu urutannya, ya. Lalu yang kedua, kainos, yang di sini digunakan oleh Paulus tentang ciptaan yang baru. Ya, kainos itu berbicara tentang baru berdasarkan kualitas. Artinya, perubahan atau pembaruan yang dibicarakan oleh Rasul Paulus bukanlah dengan jalan mengganti total diri kita, melainkan lebih dapat dikatakan membersihkan jiwa kita hingga karakter kita diubahkan menjadi karakter yang baru. Baru berdasarkan kualitas. Jadi jika demikian, ya, menjadi ciptaan baru bukanlah bicara tentang sesuatu yang akan datang. Tetapi menjadi ciptaan baru bukanlah juga menggunakan tubuh yang baru, melainkan tetap menggunakan tubuh yang kita sekarang. Hanya saja jiwa dan karakter kita diubahkan menjadi benar-benar baru kualitasnya, gitu ya. Tadi dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan Paulus berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan siapa yang ada dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Ya. Jadi untuk menjadi ciptaan baru, pertama-tama kita harus ada di dalam Kristus. Ya. Menjadi ciptaan baru, statusnya sudah berubah, kualitasnya sudah berubah. Ya. Bukan hanya bicara tentang prosesnya, tapi secara keseluruhannya berubah. Dan harus di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi Paulus dalam konsep perubahan hidup yang baru ini benar-benar kainos, ya. Tidaklah mungkin terjadi, kainos tidak akan terjadi jika kita berada di luar Kristus. Sebaliknya, orang yang ada di dalam Kristus dengan sendirinya akan terus-menerus dituntut untuk mengalami pembaharuan hidup, ya, mengalami kainos hidup, ya. Jadi bukan pembaharuan total kita ganti semua kebiasaan kita. Diri kita udah nggak kenal diri kita siapa dan sebagainya, bukan itu, tapi ada kualitas yang berubah, ya, ada kualitas hidup yang berubah. Yang dulu kita biasa berdosa, setelah dalam Yesus ciptaan baru kita berjuang untuk tidak berbuat dosa. Kita bukan hidup dalam dosa, tapi kita jatuh dalam dosa, seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, ya. Oke, yang ke-8, Imamat 13:12-13, ya. Tentang kusta ini, ya. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kaki, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Jadi tahir itu apa? Tahir itu artinya bersih, murni, ya, atau
tidak ada kotor lagi gitu ya. Atau bisa bilang suci ya gitu. Tapi dalam konteks ini bersih atau sehat gitu ya. Maksudnya kalau kusta, pertanyaannya begini, maksudnya kalau kusta menutupi seluruh tubuh, maka imam harus menyatakan dia tahir? Nah, kusta itu sejenis penyakit kulit di masa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, menjadi penyakit yang menakutkan. Ya, bahkan sampai ada pandangan bahwa kusta itu kenapa orang bisa kena kusta karena dosa dan sebagainya gitu ya. Walaupun zaman sekarang tetap ada kusta dan cukup berbahaya juga gitu ya. Tetapi ini kusta adalah sesuatu hal yang menakutkan pada waktu itu. Karena pada waktu itu tidak bisa diobati, lalu kusta itu menular, bisa membawa kematian. Biasanya orang yang kena kusta harus dikucilkan, di karantina. Ya, jika di dalam kota, kemudian dia harus menyebut dirinya najis kayak gitu ya, agar orang-orang menyingkir dan sebagainya. Dia harus di lockdown, istilah sekarang di lockdown gitu ya, orang yang kena kusta. Lalu pada hari pentahirannya dia harus dibawa pada imam. Kenapa harus dibawa imam? Karena menurut perintah Tuhan, imam adalah seorang hamba Tuhan yang mewakili Tuhan dan ditugaskan Tuhan untuk menentukan orang itu sudah pulih atau tidak. Ya, pemulihan harus diperhadapkan pada Tuhan. Tuhan yang akan mengurus itu semuanya. Lalu adanya pemeriksaan daripada imam. Pemeriksaan ini adalah secara detail, dari kulit kepala, kulit tubuh, pada bulu dan sebagainya. Ada tanda-tandanya, kayak panjang sekali di imamat bisa baca. Tumbuh daging, lalu dagingnya mulai masuk, ada putih, bulu dan sebagainya. Udah hilang rasa, itu dituliskan dalam kitab imamat. Lalu Tuhan menugaskan imam untuk mengenali tanda-tanda kusta. Tanda kusta baru, misalkan putih pada rambut kulit dan lebih dalam dari kulit. Tanda kusta lama, ada timbul daging liar pada bengkak yang putih. Ya ada proses semakin parahnya gitu, timbul daging. Tapi bila seluruh tubuh putih dan tak lagi mungkin meluas, dia tahir. Artinya apa? Artinya penyakitnya hanya tinggal bekasnya saja. Sudah tidak lagi berkembang menjadi daging liar. Maka imam harus mengatakan orang itu tahir. Kecuali kalau ada daging liar, maka kusta itu masih aktif atau bisa tanda kutip najis. Najis itu kotor atau masih ada sakitnya gitu ya. Dan tahirlah ia bila daging liar itu sudah susut jadi putih. Jadi kalau misalkan putih itu menutupi seluruh badan, artinya apa? Artinya bekas daripada sakit itu sudah hilang. Sakitnya sudah hilang, tinggal bekasnya saja. Otomatis berarti imam harus bilang orang ini tahir. Agar apa? Agar orang ini bisa diterima lagi di masyarakat. Dan orang ini tidak perlu lagi mengatakan pada dirinya najis gitu. Sehingga bisa diterima. Inilah konsep anugerah dan juga konsep keadilan yang Tuhan kasih dan keadilan yang Tuhan tunjukkan gitu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini bukan kustanya sudah seluruh tubuh, tapi dalam artian dia berarti kalau sudah putih seluruh tubuhnya dan tidak ada tanda-tanda daging lagi, berarti dia sudah sembuh gitu ya. Maka imam harus bilang dia tahir. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau baca itu panjang sekali di imamat 13 dan imamat 14 ya. Cukup panjang. Dan detail sekali. Yang 9. Matius 10:28a. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Apa maksud dari firman Tuhan tersebut? Itu ada hubungan paralel atau kemiripan dalam Lukas 12 ayat 4-5. Ya. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, Yesus yang berkatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Siapa yang Yesus maksudkan? Orang Romawi, atau pada waktu itu nanti akan ada namanya penganiayaan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata padamu, takutilah dia. Siapakah yang Yesus maksudkan untuk takut? Selanjutnya, yaitu Allah. Bukan Allah karena Allah berkuasa, dia bisa saja memberikan kehidupan, tapi dia juga Tuhan itu bisa juga mencabut nyawa kita, hidup kita. Tetapi dia juga berkuasa melemparkan kita dalam penghukuman. Mohon ini jangan dicoret-coret ya. Kalau ada yang coret-coret, mohon jangan dicoret lagi. Itu biasanya di handphone ini coret-coretnya. Ya, terima kasih, jangan dicoret-coret lagi ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan hal itu menjadi ketakutan kita.
Karena mereka yang menganiaya hanya dapat membunuh atau membinasakan tubuh kita, tapi tidak berkuasa untuk menghukum kita kelak setelah kematian. Lebih daripada itu, takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan kelak menghukum dalam kekekalan. Ya, penganiayaan di dunia ini tidak bisa menghukum kita kelak setelah kita mati. Dia hanya bisa membuat kita terluka saat ini, dan di situ selesai. Tapi takutlah sama Tuhan yang bukan saja memberi kamu hidup, tapi bisa memberikan kamu kematian, mencabut nyawamu, dan kelak dalam itu menghukum kita, ya, dalam kekekalan. Itu maksudnya, ya. Ya, ini jangan dicoret lagi ya. Apa itu meditasi Kristen? Pertanyaan terakhir dari saya. Meditasi Kristiani atau meditasi Kristen, kadang ada orang yang bilang istilahnya bukan meditasi, tapi juga ada yang bilang devosi, atau lebih sederhana sehari-hari kita itu saat teduh, ya. Nah, devosi atau meditasi adalah bentuk doa dengan suatu upaya terstruktur yang dilakukan oleh seseorang untuk menyadari dan merenungkan kehendak Allah dalam hidupnya. Ya, kata meditasi berasal dari kata Latin yang artinya merenungkan, mempelajari, dan mempraktekkan. Ya, jadi meditasi Kristen merupakan proses yang dilakukan secara sengaja untuk memfokuskan diri pada pemikiran-pemikiran tertentu, misalkan pada perikop Alkitab dan sebagainya. Lalu merenungkan maknanya dalam kaitannya dengan cinta akan Allah. Lalu dicatat berkali-kali Tuhan Yesus juga melakukan suatu waktu yang khusus ini, ya, saat teduh, devosi atau meditasi. Ya, misalkan di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Kalau dikatakan semalam-malaman, berarti apakah Yesus tidur? Tidak. Yesus melakukan itu dengan fokus berdoa kepada Allah. Jadi Yesus sendiri punya waktu khusus di tengah kesibukan daripada pekerjaan dia, mengajar, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dan sebagainya. Ya, Yesus melakukan meditasi atau devosi saat teduh. Ya. Lalu Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, nah, Yesus juga melakukan itu pagi-pagi benar. Berarti sebelum memulai hari. Ya. Apa saja yang dilakukan ketika kita bersaat teduh atau meditasi? Ya. Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya. Jadi apa yang dilakukan ketika kita bersaat teduh? Pertama, kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban-keajaibannya. Oke. Yang kedua, menyebut-nyebut segala pekerjaannya. Oke. Yang ketiga, merenungkan perbuatan-perbuatannya. Ya. Nah, hal yang menarik dari meditasi atau devosi Kristen adalah meditasi Kristen bukan mengosongkan pikiran atau misalkan agar kita menyatu dengan Allah atau agar kita memiliki ketenangan batin pure dan sebagainya, bukan. Tapi meditasi Kristen itu memenuhi pikiran dengan perbuatan, karya, dan kebaikan Tuhan. Bukan mengosongkan pikiran, justru sebaliknya. Ketika bermeditasi, kita memenuhi pikiran kita dengan perbuatan, karya, dan kebaikan Tuhan. Semua itu bisa kita nampak, bisa lihat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah nyata sekali tentang perbuatan, karya, dan kebaikan Tuhan. Dan juga dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu bukan saja past tense, future tense, tapi present tense. Hari ini dia ada dalam kehidupan kita. Dia berkarya dalam kehidupan kita. Dan karyanya itu bisa kita alami pribadi lepas pribadi. Dan kita perlu merenungkannya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan meditasi Kristen. Bukan mengosongkan pikiran, tetapi memenuhi pikiran dengan perbuatan, karya, dan kebaikan Tuhan. Ya, sampai sini 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Diswanto. Kita ada 2 pertanyaan dan 1 tanggapan ya. Mungkin saya bacakan aja untuk pertanyaannya.
dua pertanyaan ini seputar dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan pertamanya dari Frankie. Kalau penyembahan harus berpusat pada Yesus Kristus, bagaimana dengan berdoa? Siapakah nama yang harus disebut? Kalau misalnya hanya menyebut nama Tuhan Yesus saja pada saat berdoa, boleh tidak? Atau menyebut Allah Bapa juga? Ini pertanyaan pertamanya, mungkin dijawab dulu ya, biar nanti pertanyaan keduanya baru ditanya. Jadi, Bu Frankie, kita dalam doa, dalam penyembahan, ketika kita menyebut Tuhan Yesus, kita menyebut Bapa juga. Dalam artian Tritunggal itu tidak terpisahkan gitu ya, tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena dia dalam satu ikatan unity. Jadi kalau kita dalam berdoa, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak pernah berdoa dalam nama Roh Kudus. Apakah Roh Kudus akan sakit hati? Tidak. Ya. Karena Alkitab juga mencatat, siapa melihat aku, dia juga melihat Bapa yang surga. Gitu ya. Artinya ada persekutuan yang tidak terlepaskan gitu ya. Jadi berdoa dan penyembahan berpusat pada Yesus Kristus. Kenapa harus berpusat pada Yesus Kristus? Kenapa kita dalam doa harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kenapa? Pasti ada makna teologinya, bukan? Karena Yesus Kristus adalah itu batu penjuru yang saya katakan. Dia adalah jembatan penghubung antara relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan di luar Tuhan Yesus yang menghubungkan relasi, memulihkan relasi antara manusia dan Tuhan. Maka ibadah juga harus berpusatkan pada Yesus Kristus. Seperti juga berkhotbah. Khotbah juga hamba Tuhan harus kristosentris. Gereja juga dalam menyusun program dan sebagainya juga harus kristosentris dan sebagainya. Terutama dalam doa juga, ya harus juga ya kristosentris. Tapi tidak bisa dipisahkan kayak gitu, ya. Tuhan Yesus dengan menyebut Allah Bapa dan Roh Kudus dan sebagainya, ya. Oke, itu sih jawaban saya. Oke, thank you, Santau. Pertanyaan kedua seputar penyembahan juga, ini pertanyaan dari saya sendiri. Tadi penjelasan tentang penyembahan dan kebenaran sudah cukup jelas ya di PowerPoint-nya. Bagaimana dengan penyembahan dalam roh? Karena ayat ini sering digunakan oleh golongan gereja karismatik ya, bahwa penyembahan memakai ayat ini bahwa penyembahan harus dengan bahasa roh seperti itu. Bagaimana, apakah ini bisa dikatakan seperti itu? Jika tidak, bagaimana pengertian Alkitabiah tentang penyembahan di dalam roh? Roh di sini apakah Roh Kudus atau roh kita sendiri? Iya, kalau di situ kan rohnya kecil, berarti roh kita sendiri, ya. Karena manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh, ya. Berarti roh dalam diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan itu diklaim penyembahan harus dalam bahasa roh, tar dulu gitu ya. Itu maksudnya udah masuk ke doktrin yang lain. Itu pada batasan. Mungkin itu ada di kategorisasi juga. Acunbos bisa bantu jelaskan, misalkan saya punya pandangan tersendiri, tapi tentang bahasa roh. Nah, bahasa roh sendiri sebenarnya apakah Metodis mengakui? Ya, saya dapat keyakinan dari kasus sebelumnya juga Metodis mengakui ada bahasa roh. Tapi bahasa roh yang kita percaya itu Alkitabiah tidak sama dengan kekristenan yang lain itu ya, yang sampai jungkir balik, sampai kehilangan kesadaran dan sebagainya. Karena buah roh sendiri itu ada apa? Ada pengendalian diri, ya kan? Penguasaan diri. Tapi kalau misalkan bahasa roh sampai kita tidak bisa mengendalikan diri kita, coba bayangkan, buah dengan pohonnya berbeda, bagaimana? Ya, karena dalam buah roh sendiri ada pengendalian diri. Sedangkan orang ketika berbahasa roh banyak yang tidak bisa kontrol dirinya sendiri dan sebagainya, begitu ya. Lalu soal bahasa roh juga harus ada yang menafsirkan dan sebagainya, itu panjang ya. Bisa mungkin Acil Boso bisa bantu menjelaskannya. Jadi kalau penyembahan dalam roh, dalam secara pengertian Alkitabiahnya itu seperti gimana contoh? Pengertian dalam penyembahan dalam roh. Tadi kan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenarannya kan sudah dijelaskan bahwa harus kristosentris dan sebagainya. Di dalam rohnya itu gimana? Penyembahan dalam roh, yaitu dari dalam keluar. Bukan berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Kalau orang angkat tangan, kita ikut angkat tangan. Kalau kita teriak, ikut teriak. Kalau kita loncat-loncat, loncat. Tapi dalam hati kita begitu. Dari dalam keluar. Oke.
Thank you untuk jawabannya. Contoh, ini ada satu tanggapan dari Harry. Mungkin contoh bisa buka chatnya langsung baca saja lebih jelas ya, cukup panjang. Kebenaran ada sesuatu yang mutlak benar sehingga tidak bisa diselewengkan atau dipalsukan. Sedangkan pembenaran ada sesuatu yang salah tapi dibuat seolah-olah itu terlihat benar. Inilah kepalsuan itu. Kemudian itu dapat dalam firman Tuhan karena panjang ya. Ya, memang benar dengan truth dengan true itu berbeda ya, bisa seperti itu. Kalau true sesuatu yang benar di sana belum tentu benar di sini ya. Tapi kalau truth benar di sini, benar di sana sama kebenaran ya. Contoh misalkan kalau true di misalnya Pulau Jawa, kita datang ke rumah orang, kita masuk, maka orang sana bilang tidak sopan. Terus kalau kita minum, disediakan minuman yang ada, terus kita habiskan semuanya, kita dibilang rakus. Itu tuh. Kalau di Medan, kalau kita disediakan minum, terus kita sisakan, kita tidak menghargai orang, gitu kan, yang sudah menyediakannya. Jadi true itu bisa bersifat lokal. Tapi kalau truth atau kebenaran itu sendiri itu bersifat universal, benar di sini, benar di sana. Begitu diterima oleh semua kalangan tentang kebenaran tadi. Siapa? Oh ya, Harry. Thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini dari Harry ada satu tanggapan lagi. Kondisi tidak sadar atau trans atau kerasukan bukan termasuk penyembahan sebenarnya karena Tuhan mau kita menyembah Tuhan dengan keadaan hati yang mengasihi dengan kasih yang benar. Kalau dalam kasih yang benar bukan sesuatu yang pura-pura atau dibuat-buat. Ini tanggapan dari Harry. Tambahan. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Contoh masih ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak mungkin waktunya kita serahkan ke Acun Bosu untuk. Kayaknya saya sudah lewat ya. Sudah lewat. Masuk ke Acun Bosu aja. Lewat sedikit, tapi enggak apa. Yeah. Kita serahkan ke Acun Bosu ya untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Iya, makasih. Oke, terima kasih Yudis Contau untuk sharing pertanyaan dan jawaban yang ada. Bagi saya pribadi juga beberapa pertanyaan ini menjadi berkat bagi saya sendiri. Ya, ini sesuatu yang indah ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti misalnya dari 10 pertanyaan kita ada 1 atau 2 pertanyaan dan jawaban yang berkesan, itu sudah cukup. Bagi saya itu sesuatu yang cukup. Ya, seperti hari ini di dalam pembahasan tentang neos dan kainos, itu sesuatu yang menarik. Karena selama ini juga tidak kita perhatikan ya untuk hal-hal demikian. Jadi saya yakin dan percaya setiap kita untuk belajar di dalam tanya jawab ini tidak harus semuanya. Tetapi kalau kita bisa ada 1-2 pertanyaan dan jawaban yang berkesan, saya rasa itu sudah cukup. Itu membuat kita merasa puas bahwa kita belajar, kita ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ya, sekalipun kita harus sempurna, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita ingat. Ya, dan juga jawaban yang lain minimal itu mengulang ya. Seperti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya punya, ada beberapa pertanyaan yang juga sudah pernah disampaikan. Tapi kita belajar rendah hati karena yang bertanya ini mungkin saja belum pernah mengikuti dan mengetahuinya. Oleh sebab itu kita menghargai setiap pertanyaan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dan juga dimohon kepada setiap kita juga untuk belajar rendah hati untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering dipertanyakan. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin belum pernah mendengar jawaban yang ada, mari kita sama-sama belajar ya, anggaplah itu sebagai pengingat bagi kita ya. Baik, saya akan langsung saja untuk menjawab 15 pertanyaan yang ada. Namun saya tidak tahu apakah waktu memungkinkan, tapi nggak apa-apa ya, kita akan berusaha menjawab ya. Oke, ya. Baik, pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama. Tunggu bentar ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah Boksu bisa memberikan saya ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang Yesus? Apakah ada banyak ayat dari Perjanjian Lama? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan pastilah punya tujuan ya, di mana dia tahu bahwa pasti ada nubuatan
Namun ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus itu kira-kira cukup banyak tidak? Seharusnya kita harus mengerti ada ratusan, ya, ada ratusan nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama tentang diri Yesus Kristus. Dari Yesus belum lahir sampai Yesus mati, itu semua tercatat. Dan bahkan Yesus yang akan kembali itu juga tercatat semuanya. Ya, tentang diri Yesus Kristus. Sebagai contoh, ini beberapa, ya, di mana apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur 2:7 digenapi di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Kemudian dari keturunan seorang perempuan, Kejadian 3:15 digenapi dalam dijelaskan juga di dalam Galatia 4 ayat 4, ya, tentang Yesus yang dilahirkan dari keturunan perempuan. Hari itu sudah cukup saya jelaskan. Kita ini dilahirkan dari keturunan laki-laki dan perempuan. Ya, Adam dan Hawa, Adam dilahirkan tanpa laki-laki dan perempuan. Hawa hanya melalui laki-laki saja. Yang hanya benar-benar keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus. Ya, itu sudah cukup. Hari itu sudah 2 kali saya jawab pertanyaan ini, ya. Kemudian keturunan Abraham, keturunan Ishak dan sebagainya. Nah, ini beberapa pertanyaan, beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama tentang diri Yesus dan telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sesuatu yang luar biasa, ada ratusan nubuatan tentang diri Yesus Kristus yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus selama hidupnya 33 tahun di dalam dunia ini. Ya, jadi ini beberapa nubuatan-nubuatan, ya, di mana dia dianggap sebagai pemberontak, ya, dia seorang pembunuh, ya, mati disalibkan dan sebagainya. Itu semua tergenapi dan sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Ya, jadi cukup banyak, ya. Nanti kalau bisa butuh untuk yang bertanya ini silakan, ya, saya bisa apakan poin-poinnya. Kemudian Matius 24 ayat 22. Di dalam Matius 24 ayat 22, sekiranya Allah tidak memperpendek waktunya, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena umatnya, Allah memperpendek masa itu. Ini terjemahan yang bebasnya, ya. Apakah maksud ayat di atas? Apakah hal ini berhubungan dengan hari H di zaman akhir? Nah, kalau kita memperhatikan apa maksudnya waktu di sini, ya, Allah tidak memperpendek masa itu. Apa maksudnya? Ini perlu kita melihat khotbah ini asal mulanya, latar belakangnya. Makanya ini ada di awal perikop. Di awal perikop sebenarnya Tuhan Yesus sudah jelaskan. Matius 24 ayat 3. Tadi itu Matius 24 ayat 22, ya. Di ayat awalnya sudah dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi hari H yang dimaksud di sini adalah apa? Tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yaitu tentang apa? Akhir zaman. Yaitu tentang kesudahan zaman ini, ya. Jadi pemahaman hari H itu yang dimaksud adalah demikian. Hari itu juga sudah jelaskan mengapa Allah memperpendek masa itu. Kalau Allah tidak memperpendek masa itu, tidak ada seorang pun yang akan selamat karena penderitaan yang terjadi itu begitu luar biasa. Coba kita bayangkan, misalnya COVID-19 ini tidak diselesaikan, tidak ada vaksin, tidak ada obatnya, dan semuanya menderita, semuanya sesak nafas, misalnya begitu. Itu begitu menderita, misalnya begitu, ya. Nah, jadi kalau sampai Allah tidak memperpendek waktunya, membuat manusia terjangkit COVID-19 ini, misalnya, ya, kalau tidak ada obat dari COVID, membuat manusia menderita, bukan tidak mungkin di dalam penderitaan itu membuat manusia satu persatu iman kerohaniannya menjadi rontok, gitu loh. Ya, tetapi oleh karena umat pilihan Tuhan itulah Allah memperpendek masanya, gitu, ya. Itu hari itu sudah cukup jelas, ya, dijelaskan tentang hal ini. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara bisa tetap bersukacita namun melihat realita dan di Alkitab tertulis menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang tertawa. Bagaimana cara kita tetap bersukacita namun melihat penderitaan saudara-saudari kita di dalam dunia ini? Ini sesuatu pertanyaan yang polos dan jujur. Melihat realita kenyataan hidup manusia dalam dunia penuh dengan penderitaan. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah bencana alam yang ada? Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah umat Tuhan harus
Di tengah-tengah kondisi yang baik, lancar, aman, sehat baru bisa bersuka cita. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita lihat Alkitab. Di dalam Kisah 5:40-41, mereka memanggil rasul-rasul itu. Ini waktu di mahkamah agama, ya. Rasul-rasul disiksa, ya, dan menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dengan kata lain, kegembiraan, sukacita bagi umat Tuhan itu tidak tergantung oleh situasi. Hari itu saya sudah pernah jelaskan, sukacita dan damai sejahtera yang sejati itu berasal dari dalam, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera, yang membedakan dengan sukacita kebahagiaan dari dunia ini. Yang mana sukacita dan kebahagiaan dunia ini dipengaruhi oleh apa? Dari luar masuk ke dalam. Tetapi di dalam kekristenan itu bagaimana orientasi dari dalam keluar. Di mana roh Allah bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Saya harus jujur katakan, waktu 98 terjadi kerusuhan penjarahan yang luar biasa, itu satu ruko sudah dijarah. Ketika saya mendengar hiruk pikuk tersebut, di dalam hati saya ada ketenangan yang luar biasa. Ini sudah pernah saya saksikan. Di tengah-tengah ketenangan yang luar biasa dan kedamaian yang luar biasa, ini sesuatu yang disulit untuk dimengerti oleh manusia dunia ini. Tetapi inilah yang menunjukkan kepada kita Pak, penyertaan Allah yang nyata, penghiburan Allah yang nyata. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan di dalam penjara, dia bisa menuliskan surat sukacita. Benar ya? Nah, jadi di sini kita harus mengerti bahwa sukacita kita berbeda dengan sukacita dunia ini. Sehingga kita bisa meresponi segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ayo sekarang jawab ya di chatting ya. Siapakah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini? Siapakah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini? Dari dunia diciptakan sampai sekarang, siapakah orang yang paling berbahagia dalam dunia ini? Menurut saya, orang yang paling berbahagia di dalam dunia adalah orang yang bisa mengajarkan tentang hal ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka layak empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memilikinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Ini siapa yang mengajarkan? Ini Tuhan Yesus yang mengajarkan. Memberikan satu pengajaran kebahagiaan, kekristenan, pengikut Kristus berbeda dengan kebahagiaan yang dicari oleh dunia ini. Coba kita bayangkan, kebahagiaannya demikian, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Melayani daripada dilayani, dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu punya cara perbedaan. Jadi cara pandang kita dengan sudut pandang Tuhan, dengan sudut pandang manusia, itulah yang membuat kita bisa bersuka cita atau tidak. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan keempat. Bagaimanakah cara mengumpulkan harta di surga? Ini juga hari itu pernah sempat disinggung, ya, pernah disinggung. Nah, ini pertanyaannya adalah jawabannya demikian. Coba kita lihat dalam Lukas 18 ayat 21-22. Kata orang itu semuanya itu tentang berbicara tentang orang kaya, ya, orang muda kaya, ya, yang bertanya pada Tuhan Yesus tentang hidup kekal. Kata orang itu semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini bukan berarti untuk memperoleh harta di surga, harta kita di dunia harus dijual dulu. Bukan begitu maksudnya. Untuk beroleh harta di surga adalah di mana kita menaruh prioritas hidup kita. Tuhan Yesus tahu orang ini sudah taat melakukan hukum Taurat.
Mereka rajin melakukan hukum Taurat. Namun prioritas hidup mereka masih untuk hal-hal duniawi, harta-harta duniawi. Dan Tuhan Yesus tahu kelemahan daripada orang kaya muda ini. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menantang orang kaya ini untuk menjual dan membagikannya kepada orang miskin. Ya jelas orang kaya ini sulit untuk melakukannya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh harta di surga, apa menjadi prioritas kita di dalam dunia ini? Itu akan menentukan harta kita yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Selain itu, ikutlah aku. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, yaitu mengikut Kristus, ya, untuk beroleh harta di surga. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yaitu apa? Mempergunakan harta-harta di dalam dunia ini dengan sebijaksana mungkin. Bukan orientasi pada diri sendiri, berkat Tuhan itu harus disalurkan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi makanya kita harus mengerti di dalam kekristenan, segala sesuatu yang kita miliki, harta kekayaan yang Tuhan miliki, kita ini hanya sebagai penata layanan, bukan pemilik. Karena pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan. Kita hanya pengelola, ya, untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Yaitu untuk apa? Bahwa harta kita untuk bagaimana membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk memperluas kerajaan surga. Nah, itulah cara kita bagaimana mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita menjadi pengikut Kristus, sesungguhnya harta di surga itu bukan seperti apa yang dipikirkan di dalam dunia ini. Pemahaman harta di dalam kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga, yaitu memiliki kerajaan surga, itu sudah memiliki segala-galanya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga, itu sudah memiliki segala-galanya. Apa yang terjadi di surga, kita tidak bisa bayangkan, tetapi kemuliaan, sukacita, kasih yang berlimpah dan sebagainya, hidup bersama dengan Tuhan, itu melampaui apa yang kita bisa dapatkan di dalam dunia ini dengan kekayaan, dengan jabatan yang tinggi, dengan kehormatan dan sebagainya. Ya, jadi pemahaman harta yang sesungguhnya itu pasti melampaui apa yang dikejar manusia dalam dunia ini. Kemudian yang kelima, mengapa Rasul Paulus bisa merasakan bersatu dengan Kristus padahal ia tidak hidup bersama dengan Kristus? Apakah melalui penglihatan sehingga ia berubah total? Jadi apa dimaksud dengan bersatu dengan Kristus? Ya, jadi pemahaman-pemahaman demikian ini harus kita mengerti bahwa pemahaman bersatu dengan Kristus itu bukan pemahaman di mana Yesus Kristus secara jasmani kelihatan dan hidup bareng, tidur bersama, ataupun tinggal bersama, makan bersama. Bukan begitu. Jelas pemahaman hidup bersama dengan Kristus dalam pemahaman secara supranatural, secara rohani. Nah, oleh sebab itu, pemahaman bersatu dalam Kristus bukan saja dialami oleh Paulus, tetapi juga dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini Anda dan saya bisa hidup bersatu dengan Kristus. Dan contoh yang harus kita ingat yaitu apa? 2 sakramen kudus yang Tuhan Yesus ajarkan, inilah menjadi sarana kita bersatu di dalam Kristus. Sakramen baptisan kudus, kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Ketika sakramen yang kedua, perjamuan kudus, kita menerima roti dan cawan, itu menunjukkan darah dan tubuh Kristus. Kita disatukan di dalam satu tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itulah pemahaman ini juga pemahaman tentang disatukan di dalam Kristus. Nah, ketika kita sudah bersatu di dalam Kristus, apa yang kita pikirkan? Kita harus bagaimana sesuaikan dengan pikiran Kristus. Ketika kita hendak berkata-kata, mengambil keputusan, kita juga harus terlebih dahulu memikirkan kira-kira apakah firman Tuhan mengizinkan saya melakukan demikian? Apakah Yesus Kristus mengizinkan saya melakukan demikian? Kemudian di dalam sikap hidup saya, karakter Kristus yang itulah yang harus saya tonjolkan di dalam kehidupan saya. Dan apa yang menyenangkan hati Kristus, itulah yang harus menjadi prioritas di atas kesenangan saya secara pribadi.
sekalipun secara naluri saya sulit untuk melakukannya. Misalnya tentang pengampunan. Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kita sulit sekali mengampuni, tetapi kita tahu ini hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus memprioritaskan bagaimana kehendak Kristus yang terjadi. Nah, inilah contoh cara kita hidup di dalam Kristus. Tadi waktu di dalam tanya jawab, contoh Yudis sudah mengingatkan kita. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Selain daripada kita kebenaran di dalam kristosentris adalah kebenaran itu apa? Secara tulus dan benar. Misalnya saya ambil contoh. Ketika Anda doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Numpang tanya, benarkah Anda melakukan demikian? Ketika di dalam penyembahan, di dalam ibadah Anda doa Bapa kami, dan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Numpang tanya, benarkah engkau sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Kalau engkau masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian, lalu engkau mengucapkan doa Bapa kami yang demikian, seakan-akan apa? Itu doa, apakah doa yang dinyatakan atau penyembahan di dalam kebenaran? Nah, ini salah satu contoh. Ketika engkau nyanyi, kita memuji Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Numpang tanya, benarkah engkau beribadah menyenangkan hati Tuhan? Engkau mencari gereja yang menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan dirimu sendiri? Engkau mendengar khotbah yang menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak Tuhan atau yang lucu-lucu yang ingin mengenakkan telingamu. Nah, itu loh. Jadi hal-hal inilah yang harus kita perhatikan bahwa di dalam hidup kita hidup serupa Kristus. Karakter kita, karakter Kristus. Nah, itulah cara kita hidup bersatu di dalam Kristus, ya. Ini contoh ya, contoh yang harus kita sama perhatikan. Pertanyaan ke-6. Yohanes 1 ayat 19 dan 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lalu mereka bertanya padanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Pertanyaannya demikian. Boksu, ayat di atas di mana Yohanes Pembaptis menyangkal dirinya bukan nabi Elia. Apa alasan sebenarnya dari Yohanes menurut tafsiran Boksu? Oke, ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena ayat ini kalau diperhatikan baik-baik, ini seakan-akan ada seperti kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi menurut saya ini bukan kontradiksi. Inilah yang disebut sebagai paradoks. Ya, nanti kita akan jelaskan. Bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus apa? Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, pertanyaan tadi menjelaskan kenapa Yohanes Pembaptis sendiri tidak mengaku di hadapan orang banyak bahwa dia adalah Elia. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri di hadapan murid-muridnya mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itulah Elia. Teman-teman, perhatikan baik-baik, pertanyaan ini sesuatu pertanyaan yang menarik untuk kita sama-sama bahas. Ya, jadi itu sesuatu yang penting kita di dalam pertanyaan ini ya, ada hal-hal tertentu yang bisa kita perhatikan. Nah, di dalam penafsiran mengatakan demikian. Yohanes Pembaptis menolak dirinya sebagai Elia dalam pemahaman pribadi Elia itu sendiri. Sama seperti Elia tidak mengalami kematian langsung naik ke surga. Yohanes menolak kedatangannya sebagai pribadi Elia yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Ya, kalau kita sampai mengerti bahwa
Elia itu, Yohanes itu ada pribadi Elia itu sendiri, itu artinya apa? Itulah yang sering dipakai sebagai reinkarnasi oleh orang-orang tertentu, menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah hasil reinkarnasi daripada Elia. Nah, sekarang kita perhatikan, pemahaman Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis adalah Elia. Oleh karena apa? Spirit daripada Elia yang ada pada Yohanes Pembaptis sehingga mendatangkan pertobatan besar-besaran seperti yang tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sedangkan yang diajarkan di dalam oleh Yesus Kristus tentang Yohanes Pembaptis adalah Elia dalam pemahaman spirit. Ya, di mana seperti yang dikutip dalam Maleakhi 4 ayat 5 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, ini dengan kata lain, sebenarnya kenapa ahli-ahli orang-orang Farisi pada saat itu bisa bertanya? Karena inilah merupakan nubuatan apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, bahwa Nabi Elia akan datang. Dan tergenapi bahwa di dalam Yohanes Pembaptis di dalam kedatangannya dia bagaimana mentobatkan begitu banyaknya orang, dan semangat spirit daripada Yohanes Pembaptis itulah yang diajarkan di dalam Tuhan Yesus, bahwa Nabi Elia sudah datang, ya sudah datang. Kemudian yang ketujuh, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Mohon penjelasan Musa kok bisa jadi Allah. Nah ini teman-teman perhatikan, ini coba. Kalau kita ada sesi tanya jawab ini, maka waktu kita baca Alkitab, kita sudah pasti harus jeli. Ya, satu kata demi kata kita bisa memperhatikan dengan seksama. Ini satu pertanyaan yang cukup jeli ya. Berfirman Tuhan pada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah, apakah Musa sekarang jadi Allah? Waktu itu gitu ya. Ya, nah, perhatikan. Terjemahan lain memberitahu pada kita, ya. Terjemahan lain firman Allah yang hidup memberikan penjelasan demikian. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, aku telah mengangkat engkau menjadi utusanku kepada Firaun, sedangkan Harun saudaramu itu akan menjadi juru bicaramu. Jadi pemahaman Allah di sana bukan berarti pribadi Allah itu sendiri, tetapi bagaimana sebagai utusan Allah hidup seperti atau menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan Allah. Ini sama seperti Keluaran 4 ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dengan demikian, Harun akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi pemahaman Allah itu apa? Itu loh, ketika kita tahu Musa berbicara langsung kepada Allah. Tetapi karena Musa tidak fasih lidah, dia tidak bisa bicara langsung kepada Firaun. Tetapi Musa melalui perantara Harun, dan Harunlah yang menjadi penyambung lidah daripada Musa. Sedangkan Musa adalah seperti Allah. Kalau namanya seperti itu bukan berarti Allah gitu ya. Sepertinya manusia, monyet seperti manusia, monyet seperti manusia. Itu bukan berarti monyet dan manusia sama ya. Monyet itu seperti manusia ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami. Kemudian Lukas 7 ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Pertanyaannya, pagi Boksu mau nanya soal Lukas 7 ayat 28. Maksudnya apa ya? Saya yakin dan percaya kita sering baca ya ayat firman Tuhan ini. Tapi numpang tanya, bisakah kita menjawab pemahaman ayat firman Tuhan ini apa gitu ya? Jelas, setiap di dalam tanya jawab ini ada penjelasan setiap hamba Tuhan berbeda-beda ya. Mungkin ketika Anda pernah mendengar jawaban daripada hamba Tuhan lain tentang ayat firman Tuhan ini, ya mungkin berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ya, saya yakin pasti berbeda, ya pasti berbeda. Tapi saya menjawab ini pasti ada pegangannya, yaitu ada tafsirannya.
teman-teman perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman, kami bukan asal-asal memberikan jawaban berdasarkan pemahaman, pengertian, ataupun apa yang kami pikirkan, kami langsung bicara. Tidak. Kadang-kadang kami harus cari lagi buku tafsiran, kemudian beberapa buku-buku yang lain untuk bagaimana menjelaskan pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Ya, ini tafsiran yang menurut saya cukup untuk bisa menjelaskan bagi kita. Di sini membandingkan posisi Yohanes Pembaptis dengan para nabi dan para rasul. Ya, jadi di sini perhatikan, di dalam penafsiran mengatakan ini sebenarnya menjelaskan perbandingan antara diri Yohanes Pembaptis dengan para nabi dan para rasul. Para nabi dalam Perjanjian Lama, para rasul di dalam Perjanjian Baru. Para nabi adalah orang-orang yang dilahirkan perempuan, lebih terhormat daripada raja-raja dan penguasa. Dan Yohanes itu terbesar dari antara semua nabi. Ya, makanya orang katakan nabi yang terbesar itu Yohanes Pembaptis. Ya, dan hanya saja orang-orang pada zaman itu tidak bisa menghargai keberadaan Yohanes Pembaptis waktu itu. Ya, namun demikian pelayan Injil seperti rasul-rasul yang dipercayakan tugas yang mulia memiliki kedudukan yang lebih terhormat daripada Yohanes Pembaptis di dalam kerajaan surga. Menurut tafsiran Matthew Henry, orang-orang yang terkecil, rasul yang mengikuti langsung anak domba Allah, Yesus Kristus, jauh melebihi kebesaran orang yang tampil mendahuluinya, yaitu utusan. Jadi dengan kata lain, Yohanes Pembaptis hanya sebagai utusan pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Sedangkan rasul-rasul adalah rekan sekerja daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi sini kita bisa melihat Yohanes Pembaptis lebih besar daripada para nabi, tapi dia lebih kecil daripada para rasul. Ya, di dalam pemahaman tafsiran daripada Matthew Henry ini. Kemudian yang ke-9, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya? Nah, ini pertanyaan juga sudah pernah diseringkan, ya. Jawab, tidak apa, kita kembali menjawab, ya. Apa yang dimaksud dengan mamon? Mamon biasa dipengerti sebagai kekayaan, sebagai uang, ya, harta dan sebagainya, ya. Kita harus memakai harta milik kita atau kekayaan dengan cara yang benar untuk kepentingan kerajaan Allah dan keselamatan umat manusia. Adapun kekayaan itu bersifat sementara adanya, sedangkan hal kerajaan Allah dan keselamatan itu bersifat kekal. Dengan kata lain, kita mempergunakan mamon yang ada ini dengan bijaksana. Bahwa itu karena bersifat sementara. Ketika mamon tidak bisa menolong lagi, kita diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi itu maksudnya apa? Kerajaan surga. Makanya tadi sudah dijelaskan bahwa orang muda yang kaya itu orientasinya pada mamon dalam dunia ini. Dia tidak tahu bahwa mamon itu bersifat sementara dan suatu hari tidak akan bisa menolong dia lagi di dalam kerajaan surga. Coba Bapak Ibu bayangkan seseorang yang mewariskan kekayaan yang luar biasa di dalam dunia ini dan tidak mempergunakannya untuk memperluas kerajaan surga, ketika bertemu dengan Tuhan kira-kira bagaimana dia bisa menjumpai Tuhan? Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan berikan bagi dia di hadapan Allah? Apakah harta bisa menolong dia lagi? Tidak bisa lagi. Tetapi anugerah keselamatan yang dia dipergunakan sebaik-baiknya dan dia diberkati Tuhan dan dia pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan, membawa sukacita di dunia dan di surga. Jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, membantu orang-orang miskin. Itu mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Ya jelas itu mempergunakan mamon yang ada dalam dunia itu apa? Untuk mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, bagi kita yang diberkati Tuhan, bijaksanalah mempergunakan mamon yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Kemudian yang ke-10. Morning Boksum, ini mau tanya, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung ini? Kemudian apakah dimaksud dengan kebenaran yang dicatat dalam Alkitab? Apakah kebenaran hanya dalam konteks apa yang dicatat di dalam Alkitab adalah kebenaran? Atau semua kebenaran di dalam dunia ini tidak dicatat di dalam Alkitab?
atau semua kebenaran di dalam dunia ini tidak dicatat dalam Alkitab. Misalnya ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip alam, misalnya gravitasi bumi atau hukum gravitasi bumi, termasuk kebenaran yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, ini pertanyaan yang baik. Saya rasa ini pertanyaan waktu itu ada renungan harian saya, ya, di mana tentang segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, statement yang saya pergunakan ini bukan tidak ada alasannya. Ada sebuah buku yang terkenal yang ditulis yang berjudul Segala Kebenaran Adalah Kebenaran Allah. Jadi landasan kalimat prinsip ini itu ada. Nah, sekarang kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah. Definisi kepada kebenaran Allah menurut Kamus Alkitab itu bisa dimengerti demikian. Kebenaran Allah ialah usaha Allah untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar, sehingga bisa berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Jadi pemahaman kebenaran Allah di sini, di mana usaha atau karya Allah untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini pemahaman di dalam definisi kebenaran Allah. Oleh sebab itulah, kalau kita mengerti segala kebenaran ada kebenaran Allah, dukungan Alkitabnya apa? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, selain itu, kita berbicara juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Yesus Kristus itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, oleh sebab itulah prinsip kebenaran yang sesungguhnya apa? Kalau kita memperhatikan prinsip kebenaran apa? Bersumber daripada Allah, berfokus pada Allah untuk kemuliaan Allah. Keselamatan itu daripada Allah. Anugerah daripada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi ini pemahaman kebenaran yang harus kita mengerti bahwa segala sesuatu daripada Allah berfokus pada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Nah, ini prinsip yang kita harus tangkap. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya demikian, apakah ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip alam, misalnya gravitasi bumi juga termasuk kebenaran yang dikatakan di dalam Alkitab? Saya akan menjawab demikian. Alkitab memang bukan buku ilmiah. Namun di dalamnya ada banyak fakta ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Secara teologis, secara arkeologi, secara biologi, secara fisika, dan sebagainya. Apa yang tercatat dalam Alkitab yang telah teruji oleh para ilmuwan besar sepanjang sejarah peradaban. Ini sudah pernah saya singgung. Bahwa sebenarnya isi firman Tuhan di dalam Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan kata lain, apa yang benar-benar dijadikan hukum dan benar, misalnya lah, contoh, Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat. Jauh-jauh hari sebelum Columbus mengelilingi bumi dan menyampaikan statement bumi ini bulat, Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa bumi ini bulat dan tergantung di dalam kehampaan. Itu Alkitab sudah mencatat dengan jelas dan ilmu pengetahuan membuktikannya. Nah, kalau begitu itu disebut kebenaran tidak? Ya bisa juga disebut kebenaran. Apa? Kebenaran yang bisa diuji oleh firman Tuhan. Ya, hal-hal misalnya hukum gravitasi dan sebagainya. Ya coba perhatikan. Ya, apakah bisa didukung di dalam firman Tuhan? Nah, bisa saya ambil kesimpulan yang lain demikian. Kesimpulan demikian. Nah, kebenaran bersumber daripada Allah untuk kemuliaan Allah. Segala ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan yang ditemukan manusia, bila bertujuan untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia, untuk membuat manusia meniadakan Allah dan menjadikan diri menjadi Allah, jelas segala pengetahuan yang dimaksud tidak dapat disebut sebagai kebenaran Allah. Kalau penemuan-penemuan itu tertentu tersebut merusak dan membuat manusia meniadakan Allah, menjadikan manusia menjadi Allah, jelas itu tidak berasal daripada Allah dan itu tidak disebut sebagai kebenaran Allah.
Allah yang maha suci dan maha benar adalah sangat tidak mungkin menginspirasi manusia melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan natur dan rencananya bagi umat manusia. Tidak mungkin Allah mengizinkan satu kondisi yang terjadi di mana bertentangan dengan natur keilahian Dia. Maha suci, maha benar. Ya. Oleh sebab itu ada statement yang seringkali dipertanyaan demikian. Apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sekali sampai-sampai Dia sendiri pun tidak bisa mengangkatnya? Coba rekan-rekan coba pikir baik-baik. Apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sekali sampai Dia sendiri pun tidak bisa mengangkatnya? Allah bisa nggak menciptakan batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Mohon maaf saya tidak bisa lihat chatting kalian juga ya. Coba kita pikir baik-baik. Ini bagaimana jawab? Kalau kita katakan Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sampai Dia sendiri pun tidak bisa mengangkatnya. Sebenarnya ini pertanyaan tidak bisa dijawab. Ini pertanyaan bertentangan satu dengan yang lain. Satu, Allah Maha Kuasa, ya benar. Kalau Dia katakan Dia Maha Kuasa, mana mungkin ada yang tidak bisa Dia lakukan. Itu loh. Oleh sebab itu, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya, kenapa? Karena bertentangan satu dengan yang lain. Demikian juga tentang kebenaran. Gak mungkin Allah mengaruniakan kebenaran yang mana hal itu menentang natur daripada Allah itu sendiri. Ya, oke? Atau merusak atau dipergunakan untuk melawan kesucian Allah, gitu ya. Jadi ini harus bisa dibedakan. Ini terakhir ya, ini pertanyaan terakhir sudah 9:30. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa yang dimaksud dengan galah rangsang? Saya tidak tahu teman-teman waktu baca Kisah Rasul ini pernah nggak perhatikan kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan galah rangsang? Nah, untuk kata-kata yang sulit, caranya bagaimana? Cari terjemahan lain. Ya, itu salah satu metode juga untuk mengerti apa yang dimaksud. Ya, nah, kita mengerti dulu maknanya. Ya, kita mengerti dulu maknanya. Bukan apa yang dimaksud gitu ya, tapi maknanya itu kita harus mengerti dulu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pemahaman galah rangsang itu artinya kami semua jatuh ke tanah, lalu saya mendengar suara berkata pada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapakah engkau terus saja menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan Dia yang menjadi tuanmu. Dengan kata lain, pemahaman galah rangsang ada satu situasi ketika berusaha ingin menganiaya orang lain, sebenarnya itu membuat diri menderita. Sesungguhnya dia ingin membahayakan orang lain, yang benar yang terjadi apa? Membahayakan diri sendiri. Ya, itu pemahaman galah rangsang. Oke? Nah, galah rangsang itu juga diartikan sebagai tongkat tuannya, itu dalam terjemahan bermacam terjemahan. Tongkat tuannya, tongkat runcing, tongkat tajam gembala, ya, sebagai sebuah tongkat lah, gala ya. Nah, itu tongkat. Kalimat ini merupakan sebuah kiasan yang dijumpai dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin ketika itu tidak dikenal dalam bahasa Ibrani atau Arab. Kata sukar bagimu adalah sebuah peribahasa Yunani yang artinya menentang sesuatu dengan percuma. Seperti perlawanan seekor sapi yang menendang galah rangsang dan hanya mendapat luka karenanya. Galah rangsang sebuah tongkat yang dipakai untuk memecut hewan-hewan penarik beban. Nah, jadi itu galah rangsang ada sebuah tongkat untuk memukul ya hewan-hewan penarik beban. Ungkapan ini menunjukkan bahwa nurani Paulus tidak sepenuhnya sejahtera ketika menganiaya orang Kristen. Kita jangan berpikir bahwa Paulus sudah menyadari dosanya ketika itu, sebab di bagian yang lain dia menceritakan bahwa dia menganiaya gereja tanpa pengetahuan. Sekalipun demikian, jauh di dalam pikiran terdapat semacam keyakinan bahwa mungkin saja Stefanus dan orang Kristen lainnya itulah yang benar. Dan Tuhan sekarang menunjukkan kepadanya bahwa tekanan tersebut merupakan tekanan yang berasal daripada Tuhan. Pembelajaran di dalam hal ini adalah kita tidak dapat menentang atau melawan kehendak Tuhan.
Firman-Nya tidak akan pernah gagal, namun akan selalu berhasil. Sekalipun ada orang sepertinya telah berhasil menghambat pelayanan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah ia membuat dirinya sendiri menderita. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Rasul Paulus terhadap Stefanus? Dia menganiaya hamba Tuhan. Sesungguhnya yang dia lakukan adalah apa? Menganiaya dirinya sendiri. Ya, ketika dia menganiaya hamba Tuhan, dia sama seperti menganiaya Tuhan. Ketika dia menganiaya Tuhan, sebenarnya itulah yang membuat dia menderita, membuat dia artinya apa? Terjadi pada dirinya sendiri. Ya, jadi itu pemahaman gala rangsang yang dimaksud. Oke, waktu saya serahkan kembali kepada Tukino. Itu hari ini saya bisa jawab 11 pertanyaan. Ya, masih ada sisa 4 pertanyaan, kita lanjutkan Kamis depan. Kemudian masih ada 40-an pertanyaan lagi yang disampaikan Yudis Cuantau. Ya, silakan teman-teman untuk meresponi atau ada tanya jawab. Oke, terima kasih Acun Boksu ya sudah sharingkan jawaban atas pertanyaannya. Teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk 11 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Acun Boksu? Kalau ada, coba secepatnya diketikkan di kolom chat. Di kolom chat sekarang ada satu tanggapan ya dari Harry tentang 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tambahan dari Harry ya untuk bagian firman itu. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, sambilan menunggu, teman-teman bisa nyalakan kameranya biar kita foto dulu sebelum nanti saya lupa lagi foto. Oke, terima kasih teman-teman. Semua tanya jawab yang kita ikutin semua ya, udah diupload ke YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin mau mengulang lagi, mencari jawabannya lagi, bisa melihat di YouTube dari GMI Kratian. Bisa dilihat kembali ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya di sana. Dan untuk minggu depan kita akan kembali melaksanakan tanya jawab di hari Kamis ya, Boksu ya, di jam yang sama. Teman-teman ajak lagi lebih banyak teman-teman yang belum ikut malam hari ini, biar kita semua bisa belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Oke, saya serahkan ke Acun Boksu, ada yang mau ditambahkan? Belum di-unmute ya, Boksu ya? Boksu belum di-unmute ya, Mi ya? Ada masalah, ada masalah. Mi ada masalah. Oh, udah bisa, Boksu. Sudah bisa? Udah. Oke, Yudis Cuantau pimpin dalam doa. Yudis Cuantau bisa pimpin dalam doa. Oke, sudah selesai ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami bisa belajar di tengah pandemi ini ya Tuhan. Segala kondisi yang ada tidak membatasi kami agar kami tetap cinta dan mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala hal yang masih belum kami mengerti ya Tuhan. Bila kami belajar untuk mengalami proses dan tahap demi tahap mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami dibentuk dan kami dipertumbuhkan melalui firman Tuhan dan pengajaran yang ada ya Tuhan. Berkati hamba dan juga Pendeta Effendi untuk setiap minggunya mempersiapkan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan daripada seluruh jemaat. Kiranya jawaban kami ya Tuhan bisa memberikan suatu pelajaran dan suatu manfaat bagi kami secara pribadi juga yang mendalaminya dan juga setiap jemaat yang mendengar jawaban dari pertanyaan pada setiap malam kami sini ya Tuhan. Berkati juga Saudara Tukino yang sebagai ketua PA, kiranya Kau pimpin dalam pekerjaan dan usahanya dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ini juga Tuhan, sertai dalam keseharian, dalam keluarga, kesehatan Tuhan lindungi, pekerjaan usaha Tuhan cukupkan, Tuhan bukakan jalan setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, pertemuan kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, oke, terima kasih semuanya. Ya, Koate, selamat bergabung Koate. Ya, oke. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Yuk, selamat malam, jaga kesehatan. Yuk.
bye bye. Ya, bye bye semuanya. 感謝傳道，感謝保守。 Ya, Oke, kamsia. sama-sama. Oke, Sama-sama. sama-sama. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Ya, 感謝傳 Sisi i. 道。 Ya, sisi. Oke, Tuhan berkati. Sisi. Ya, Koping. Luis ya. Bye bye. Ya, Ya. Thank you, Waksu. Thank you, Chuan Tao. Oke, Maurice. Sisi, Ya, Maurice. bye. Oke. Ya.